Ada yang di ya. Kita masih satu materi lagi ya, yang KEP. Iya, Bu. Iya. Obesitas sama KEP. Obesitas dan KEP. Oke. Nanti kalau untuk yang soal-soalnya untuk UTE, UAS nanti Ibu kasih soal seperti kemarin. Sudah ada kelompoknya yang mau baju? Yuk, silahkan yuk yang mau maju. Iya, Bu. Sebentar saya share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai interaksi obat dan makanan terhadap pengaruh pasien obesitas dan KIP. Interaksi obat. Interaksi obat merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Obat dapat berinteraksi dengan makanan atau minuman, zat kimia, atau dengan obat lain. Dikatakan terjadi interaksi apabila makanan, minuman, zat kimia, dan obat lain tersebut mengubah efek dari suatu obat yang diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Beberapa obat sering diberikan secara bersamaan pada penulisan resep, maka mungkin terdapat obat yang kerjanya berlawanan. Obat pertama dapat memperkuat atau melemahkan, memperpanjang, atau memperpendek kerja obat kedua. Interaksi obat harus lebih diperhatikan karena interaksi obat pada terapi obat dapat menyebabkan kasus yang parah dan kerusakan-kerusakan organ pada pasien. Dengan demikianlah, jumlah dan tingkat keparahan kasus terjadinya interaksi obat dapat dikurangi. Interaksi obat bisa ditimbulkan oleh berbagai proses antara lain perubahan dalam farmakokinetik obat tersebut, seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ATMO. Kemungkinan lain interaksi obat merupakan hasil dari sifat-sifat farmakodinamik obat tersebut, misalnya pemberian bersamaan antara antagonis reseptor dan agonis untuk reseptor yang sama. Klasifikasi level interaksi obat. Interaksi obat berdasarkan level signifikasi klinis atau tingkat keparahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama ada interaksi minor. Jika interaksi mungkin terjadi tetapi bisa dianggap tidak berbahaya. Yang kedua ada interaksi moderate. Interaksi ini dapat terjadi sehingga bisa meningkatkan efek samping. Lalu yang ketiga ada interaksi mayor, merupakan potensi berbahaya dari interaksi obat yang dapat terjadi pada pasien sehingga cara yang perlu dilakukan adalah monitoring atau intervensi. Tipe interaksi obat dan makanan. Tipe interaksi antara obat dan makanan ada dua, yaitu interaksi makanan terhadap obat dan interaksi obat terhadap makanan. Yang pertama, interaksi makanan dengan obat terjadi jika makanan berada bersama dengan obat dalam saluran pencernaan, sehingga memberikan pengaruh terhadap bioavailabilitas, farmakokinetik,
farmakodinamik, serta efikasi terapi obat yang digunakan. Keberadaan makanan mempengaruhi efikasi terapi karena kehadiran makanan dalam saluran cerna atau peredaran darah dapat meningkatkan atau menurunkan laju absorpsi dan metabolisme obat. Yang kedua, ada interaksi obat terhadap makanan. Terjadi karena penggunaan obat berpengaruh secara signifikan pada metabolisme dan bioavailabilitas makanan atau nutrisi dalam tubuh dan mengubah persepsi rasa. Perubahan absorpsi dan metabolisme makanan menyebabkan perubahan pada status nutrisi seseorang seperti depresi mineral, vitamin, atau gangguan berat badan. Nutrisi makanan diperlukan oleh sistem enzim untuk berfungsi secara normal. Sistem enzim yang bekerja dengan baik akan membantu metabolisme obat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, obesitas. Obesitas adalah kelebihan lemak tubuh. Seseorang dianggap menderita kegemukan atau obes bila indeks massa tubuh, yaitu ukuran yang diperoleh dari hasil pembagian berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan dalam meter lebih dari 30 kg per meter. Untuk klasifikasinya, untuk underweight, berat badan kurang, IMT-nya itu kurang dari 18,5. Untuk klasifikasi normal, IMT-nya 18,5 sampai 22,9. Overweight itu lebih dari 23. Beresiko, IMT-nya 23 sampai 24,9. Obes 1, IMT-nya 25 sampai 29,9. Dan obes 2, IMT-nya lebih dari 30. Farmakoterapi obesitas. Yang pertama ada orlistat. Untuk mekanisme kerjanya penghambat lipase yang mengurangi penyerapan lemak dari makanan di usus kecil sekitar 30%. Jadi kemanjuran dari efek sampingnya bergantung pada asupan lemak harian. Untuk dosisnya 120 mg diminum 3 kali sehari, 1 tablet sesudah makan. Efek sampingnya tinja berlemak atau berminyak, peningkatan buang air besar, dan kentut disertai keluarnya cairan. Interaksi obatnya pada vitamin A, D, E, dan K. Menghambat penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Untuk interaksi makanannya, ada daging, mentega, es krim, makanan yang digoreng. Yang kedua ada peppermint. Mekanisme kerjanya mendorong penurunan berat badan dengan mengaktifkan sistem saraf simpatis sehingga meningkatkan pengeluaran energi istirahat dan mengurangi asupan makanan. Untuk dosisnya terapi selama 12 minggu, 15 sampai 37,5 mg per hari. Untuk kontraindikasinya penyakit penyerta jantung, hipertiroidisme, dan glaukoma. Dan pada pasien yang telah menggunakan inhibitor monoamin oksidase dalam waktu 14 hari. Interaksi makanannya, makanan atau minuman yang mengandung alkohol karena akan meningkatkan resiko efek samping kardiovaskular. Yang ketiga ada lorcaserin. Mekanisme kerjanya bekerja pada sistem limbik serta korteks parietal dan visual, mengakibatkan penurunan respon emosional terkait makanan yang menarik. Dosisnya 2 kali sehari 10 mg, efek sampingnya sakit kepala, infeksi saluran pernapasan atas, dan nasofaringitis. Interaksi makanannya ada makanan manis dapat dijeda pada saat mengkonsumsi lorcaserin. Berikut tabel pengaruh obat yang dilaporkan terhadap berat badan dalam uji klinis. Obat-obatan yang menyebabkan penambahan berat badan pada golongan antiepilepsi atau stabil ada valproat. Untuk golongan suasana hati ada obat gabapentin, litium, carbamazepin. Untuk golongan neuroleptik itu ada olanzapin, quetiapin, risperidon, clozapin, aripiprazol. Untuk golongan glukokortikoid
kortikoid efek kelas dengan peningkatan berat badan sekitar 4-8%. Untuk golongan antidiabetes ada insulin, glimepiride, glibenclamide, pioglitazone, tolbutamide. Untuk golongan antidepresi ada sitagliptin, nateglinida, nortriptilin, doxepin, amitriptilin, mirtazapin. Untuk golongan beta blocker ada atenolol, metoprolol, dan propanolol. Berikutnya ada dampak obesitas pada obat. Perubahan fisiologis yang disebabkan oleh obesitas dapat berdampak pada semua fase farmakokinetik. Misalnya penyerapan obat dapat dimodifikasi oleh percepatan transit. Gastrointestinal yang mungkin berhubungan dengan lemak dapat mengurangi bioavailabilitas oral obat hidrofilik dan menyebabkan overdosis ketika dosis didasarkan pada berat badan total atau TBW. Selain itu, modifikasi parameter farmakokinetik ini juga dapat bergantung pada sifat fisikokimia obat, termasuk hidrofilitas. Akibatnya, hubungan parameter farmakokinetik atau parameter farmakodinamik suatu obat pada pasien obesitas dapat berubah secara signifikan dan menimbulkan risiko overdosis, disertai efek samping atau risiko kekurangan dosis yang dapat menyebabkan pengobatan tidak efisien. Obesitas melibatkan banyak modifikasi patofisiologi seperti peningkatan aliran darah dan transit gastrointestinal, perubahan komposisi tubuh, hepatomegali, gangguan hati dan ginjal. Perbedaan fisiologis ini menyebabkan perubahan farmakokinetik obat yang secara signifikan dapat mempengaruhi dosis, toleransi klinis, dan kemanjurannya. Dampak farmakokinetik yang terkait dengan obesitas menurut rangkaian fase farmakokinetik yaitu pada proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Pada proses penyerapan, yang pertama penyerapan oral. Langkah farmakokinetik pertama obat dengan pemberian oral adalah penyerapan, yaitu jumlah obat yang melewati penghalang usus ditemukan dalam aliran darah mesenterika. Kapasitas penyerapan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pH saluran cerna, waktu retensi lambung, dan motilitas usus. Dua, pengaruh dari pH lambung. pH lambung mempengaruhi keadaan ionisasi molekul sesuai dengan fungsi kimia asam dan basanya. Dengan demikian, molekul basa berada dalam keadaan ionik dalam medium asam yang meningkatkan kelarutannya. Fenomena sebaliknya terjadi pada molekul asam. Meskipun lambung bukan organ utama penyerapan obat, namun mampu mengubah kemampuan penyerapan beberapa molekul. Hal ini terjadi pada inhibitor tirosin kinase atau antivirus kerja langsung yang penyerapannya bergantung pada pH lambung. Misalnya untuk kombinasi velpatasvir, sofosbuvir yang terkait dengan omeprazol atau famotidin. Beberapa penelitian melaporkan penurunan area di bawah kurva atau AUC antara 15% dan 55%, dan antara 17% dan 44%. pH lambung juga meningkatkan Cmax karena penelitian yang sama menunjukkan penurunan sebesar 13-15% untuk velpatasvir dan 16-45% untuk sofosbuvir.
Next, Mbak. Lanjutan, obesitas sering dikaitkan dengan penyakit reflux gastroesophageal yang sering diobati dengan penghambat pompa proton dan agen antasida yang menyebabkan interaksi obat-obat yang bergantung pada penyerapan pH lambung. Selain itu, media pH lambung tampaknya lebih tinggi pada orang gemuk dibandingkan orang kurus, dan pH terendah tampaknya lebih bervariasi pada orang gemuk. Perbedaan pH lambung yang sederhana antara pasien obesitas dan non-obesitas dapat menyebabkan variabilitas penyerapan obat dan diperkuat dengan penggunaan agen antasida. Yang ketiga, motilitas gastrointestinal dan obesitas. Obesitas tampaknya mengubah motilitas gastrointestinal. Memang benar, hasil penelitian tentang modifikasi pengosongan lambung pada pasien obesitas bersifat kontradiktif. Beberapa penelitian tidak menemukan modifikasi pengosongan lambung pada pasien obesitas, sementara yang lain menunjukkan percepatan pengosongan lambung atau penundaan yang signifikan. Percepatan pengosongan lambung mungkin terlibat dalam variabilitas bioavailabilitas oral pada pasien obesitas. Fenomena ini secara teoritis dapat mengubah penyerapan lambung dan kelarutan beberapa obat. Selain itu, waktu retensi lambung berdampak pada penyerapan dan kelarutan terutama jika penyerapan oral atau bergantung pada pH lambung. Motilitas usus akan mempengaruhi penyerapan usus di usus halus. Semakin meningkat, maka kapasitas penyerapan akan semakin berkurang. Hal ini terutama penting untuk obat-obatan yang mempunyai daya serap oral yang rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa motilitas gastrointestinal, lambung, dan usus kecil lebih tinggi pada pasien obesitas dibandingkan sukarelawan sehat. Peningkatan motilitas usus ini dikaitkan dengan penurunan pH usus kecil, pemendekan transit, dan peningkatan kontraktilitas frekuensi atau amplitudo lambung dan usus kecil. Pada proses distribusi. Modifikasi fisiologis pada pasien obesitas. Obesitas menyebabkan perubahan komposisi tubuh, termasuk peningkatan penting dalam kompartemen hidrofobik yang berkaitan dengan peningkatan kompartemen hidrofilik yang lebih rendah dan tidak proporsional. Hal ini berhubungan dengan penurunan difusi pada jaringan adiposa, terutama untuk obat hipofilik lemah. Semua modifikasi patofisiologis ini menjadikan distribusi obat sebagai salah satu parameter farmakokinetik yang paling dipengaruhi oleh obesitas. Yang kedua, dampak farmakokinetik dari modifikasi fisiologis akibat obesitas. Obat dapat dibagi menjadi dua kategori, hidrofolik dan obat lipofilik. Video untuk pasien obesitas tidak meningkat secara proporsional yang mencakup distribusi adiposa yang bervariasi, terutama pada kompartemen cairan ekstraseluler. Secara skematis, video obat untuk pasien obesitas mirip dengan video obat untuk subjek non-obesitas yang ditambahkan ke volume yang sesuai dengan distribusi tidak lengkap di bagian hidrofilik jaringan adiposa. Volume tambahan terakhir ini bergantung pada obat, jumlah air dalam jaringan adiposa, dan tingkat keparahan obesitas. Semakin ringan obesitasnya, semakin banyak kelebihan jaringan adiposa yang terisi air, dan akibatnya semakin banyak obat hidrofilik yang mencapai jaringan adiposa.
Selanjutnya, pada proses metabolisme, yang pertama penurunan metabolisme CYP3A dengan obesitas. CYP3A4 sangat dipengaruhi oleh obesitas dan penurunan berat badan akibat operasi. Obesitas secara signifikan menurunkan metabolisme obat dari C3A4 dari molekul dengan ensefalopati hepatik rendah hingga sedang karena penurunan aktivitas CYP3A4 tidak dikompensasi oleh peningkatan aliran darah. Pengurangan aktivitas CYP3A4 dipulihkan secara penurunan berat badan yang menunjukkan bahwa hal ini melibatkan mekanisme regulasi penghambatan ekspresinya yang mungkin terkait dengan jalur sinyal inflamasi yang disebabkan oleh obesitas. Yang kedua, metabolisme obat CYP2C9 dengan obesitas. CYP2C9 yang berpartisipasi sekitar 10% dari metabolisme obat. Merupakan sitokrom ketiga yang paling terlibat dalam metabolisme obat fase 1. Di antara obat-obatan yang dimetabolisme oleh CYP2C9, phenytoin dan ibuprofen adalah dua obat pertama yang diteliti pada pasien obesitas. Telah dijelaskan kecenderungan penurunan metabolisme obat ini pada pasien obesitas. Untuk dosis ibuprofen yang sama, pembersihan oral secara signifikan lebih tinggi pada pasien obesitas dibandingkan pasien non-obesitas dan berkorelasi dengan BMI. Selain itu, Cmax lebih rendah pada kelompok obesitas dibandingkan kelompok kontrol, sedangkan T setengah tidak berubah. Pada proses ekskresi, yang pertama dampak perubahan fisiologis pada fungsi eliminasi ginjal. Obesitas dikaitkan dengan penyakit penyerta yang menyebabkan gangguan fungsi ginjal, seperti diabetes, hipertensi, dan aktivasi sistem renin-angiotensin yang berkelebihan. Selain itu, peningkatan volume darah meningkatkan perfusi ginjal seperti di hati. Semua fenomena ini dimulai dengan hiperfiltrasi glomerulus, menyebabkan lesi glomerulus dan menyebabkan penyakit ginjal kronis. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan usia pasien obesitas dalam fungsi eliminasi obat ginjal. Selanjutnya ada kekurangan energi protein. KEP atau kekurangan energi protein merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara yang sedang berkembang lainnya. Prevalensi tertinggi terdapat pada anak-anak balita, ibu yang sedang mengandung, dan menyusui. Penderita KEP memiliki berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang bermacam-macam. Akibat kekurangan tersebut timbul keadaan KEP pada sampai yang berat. Menurut Asman, kurang energi protein akan terjadi di saat kebutuhan tubuh akan kalori, protein, atau keduanya tidak tercukupi oleh diet. Kedua bentuk defisiensi ini tidak jarang berjalan bersisian, meskipun salah satu lebih dominan daripada yang lain. Sedangkan menurut Meriana Andriani dan Bambang Wijatmadi, KEP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memenuhi kecukupan yang dianjurkan. Menurut Kemenkes RI, klasifikasi KEP didasarkan pada X berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, berat badan menurut tinggi badan, dan indeks massa tubuh berdasarkan umur. Kategori dan ambang batas status gizi anak adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel di samping.
Berdasarkan gejalanya, KEP jadi dua jenis, yaitu KEP ringan dan KEP. Kejadian KEP ringan lebih banyak terjadi di masyarakat. KEP ringan terjadi pada anak-anak pada masa pertumbuhan. Gejala klinis yang muncul diantaranya adalah pertama, pertumbuhan linear terganggu atau terhenti. Yang kedua, kenaikan berat badan berkurang atau terhenti. Yang ketiga, ukuran lingkar lengan atas menurun dan maturasi tulang terhambat. Nilai Z-score indeks berat badan menurut tinggi badan juga menunjukkan nilai yang normal atau menurun, tebal lipatan kulit normal atau berkurang, dan biasa Keluar ya. dia bentar, Bu. Selanjutnya ada patologi dan menunjukkan perubahan nyata komposisi tubuh, seperti akan muncul edema karena penderita memiliki lebih banyak cairan ekstraseluler. Konsentrasi kalium tubuh menurun sehingga menimbulkan gangguan metabolik tubuh. Kelainan yang ditunjukkan pada organ tubuh penderita KEP diantaranya permukaan organ pencernaan menjadi atrofis sehingga pencernaan makanan menjadi terganggu dan dapat timbul gangguan absorpsi makanan dan sering mengalami diare. Pada jaringan hati terdapat timbunan lemak sehingga hati terlihat membesar. Pankreas tampak mengecil, akibatnya produksi enzim pankreas mengalami gangguan. Pada ginjal terjadi atrofis sehingga terjadi perubahan fungsi ginjal seperti berkurangnya filtrasi. Pada sistem endokrin, biasanya sekresi insulin rendah, hormon pertumbuhan meningkat, TSH meningkat, tetapi fungsi tiroid menurun. Kekurangan nutrisi dapat mempengaruhi penyerapan metabolisme. Defisiensi energi dan protein yang parah mengurangi konsentrasi enzim jaringan dan dapat mengganggu respon terhadap obat dengan mengurangi penyerapan atau pengikatan protein dan menyebabkan disfungsi hati. Perubahan pada saluran cerna dapat mengganggu penyerapan dan mempengaruhi respon terhadap suatu obat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada bahasan terkait dengan obesitas dan KEP gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat dulu terkait dengan obesitas ya. Tadi sudah ada pengertiannya apa tadi obesitas? Apa yang dimaksud dengan obesitas? Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Artinya obesitas itu kelebihan lemak tubuh seseorang yang mengalami kegemukan gitu ya. Jadi sudah lebih dari indeks massa tubuhnya. Nah, ini udah ada klasifikasinya. Nah, jadi yang terkait dengan obesitas ini pasti banyak pengaruhnya terkait dengan interaksi obat, di mana pasien-pasien obesitas pasti dia ada juga terkait dengan mempunyai komorbid gitu ya, yang banyak mengkonsumsi obat, kemudian dia juga morbid sehingga biasanya juga obat-obat yang diberikannya itu sudah polifarmasi. Polifarmasi apa sih pengertian polifarmasi? Obat yang diberikannya sudah berapa item? Halo?
Kalau polifarmasi? Lebih dari 5 obat, Ibu. Ya, Lebih jadi dari itu 5 obat, Bu, biasanya. ya, itu dari WHO ya sudah menentukan. Nah, sehingga obesitas tadi ada hubungannya dengan polifarmasi. Hubungan dari mana? Karena biasanya dia mempunyai komorbid. Komorbidnya apa saja? Ada jantung, kemudian diabetes. Nah, itu banyak komorbid yang disebabkan kaitannya dengan obesitas. Nah, nanti kalau kita lihat di sini beberapa poin penting ya menjelaskan bagaimana obesitas itu juga dapat mempengaruhi baik dari sisi farmakokinetik. Farmakokinetik itu absorpsi, distribusi, metabolisme ya tadi sudah dijelaskan tuh ada metabolisme, ada CYP-nya, enzim sitokrom ya. Jadi sitokrom yang memang dia itu membantu dalam laju metabolisme obat-obat ya di dalam biasanya metabolisme kan di dalam hati ya. Nah, itu sampai dengan fase di mana eliminasi ya. Eliminasi itu nantinya fungsi ginjal itu juga sering terpengaruh untuk pasien-pasien obesitas, terutama jika tadi ya adanya komorbid ya, komorbidnya tadi ada diabetes, jantung, kadang juga hipertensi ya. Semua ini mempengaruhi proses ekskresi. Jadi ekskresi obat-obatan melalui apa ya? Biasanya melalui apa saja ekskresi? Ginjal, ASI. Ginjal, ASI, terus keringat, ya. Itu juga semua merupakan proses ekskresi. Nah, kalau tadi kita sudah lihat absorpsi juga dipengaruhi ya oleh obesitas, artinya dapat mempengaruhi proses penyerapan obat juga ya, proses penyerapan obat pada motilitas misalkan gastrointestinal, aliran darah, saluran darah, jadinya itu kan ada hubungannya juga semua dengan proses-proses komorbid yang ada biasa pada pasien obesitas. Jadi obat-obatan yang diserap baik pada jaringan lemak ya mungkin juga memiliki nantinya ketersediaan hayati yang berbeda-beda sehingga biasanya tadi ya mempengaruhi proses absorpsi obat sehingga efek obat yang dirasakan juga bisa menjadi lambat gitu ya dirasakan, termasuk juga distribusi metabolisme gitu ya dan eliminasi. Kemudian kalau kaitannya dengan farmakokinetik, ya farmakokinetik juga ya artinya bagaimana kerja obat atau efek obat tersebut di dalam tubuh, misalnya pada penderita obesitas. Di sini reseptor kayak kalau tadi ya kita bicara terkait dengan diabetes. Jadi reseptor insulin ya pada pasien-pasien obesitas biasanya kurang sensitif gitu ya karena mempengaruhi respon obat antidiabetik tersebut. Jadi kerja obatnya menjadi berkurang. Nah, ini kaitannya dengan farmakodinamik. Nah, tadi sekali lagi polifarmasi juga kadang dialami oleh pasien-pasien obesitas, di mana pasien obesitas sering memiliki komorbid ya, nantinya yang membutuhkan pengobatan multiple tadi sudah disebutkan 5 item obat ya, sehingga meningkatkan resiko interaksi obat. Nah, interaksi obat ini biasanya juga menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Ya, jadi banyak sih penyebab-penyebab dari obesitas ya, sehingga memang perlu dijaga ya, perlu dijaga terkait dengan obesitas tersebut. Bagaimana untuk bisa mengurangi konsumsi tadi ya, konsumsi baik gula gitu ya, kemudian karbohidrat, dextrose. Nah, itu harus mulai dikurangi. Nah, itu terkait dengan obesitas. Jadi banyak hubungannya nanti dengan obat-obatannya. Biasanya tadi kalau kita pelajari obatnya yang kita amati terkait dengan pasien-pasien obesitas, tadi obat jantung ya, hipertensi, yang mana juga kita sudah pelajari sebenarnya minggu-minggu sebelumnya ya.
obat-obat hipertensi, misalkan dia berinteraksi dengan ada yang dengan antibiotik atau dengan obat-obat lainnya. Oke, nah kemudian tadi juga dijelaskan terkait dengan KEP. KEP itu apa? Kepanjangannya apa KEP? Ya, jadi kekurangan energi protein. Nah, interaksi obat pada pasien-pasien yang KEP ini juga topik penting ya dalam farmakologi. Karena KEP juga mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi bukan hanya tadi obesitas ya atau penyakit lainnya. Nah, KEP juga bisa mempengaruhi tadi ya farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi kondisi di mana nantinya kan asupan protein ya dan kalori tidak mencukupi ya. Jadi kan KEP tadi kekurangan energi protein. Nah, kemudian ya tadi makanannya tidak terbatas ya, kemudian makanannya tidak bergizi ya, itu semuanya. Dan juga individu atau pasien-pasien yang terkena KEP ini juga biasanya juga terdapat penyakit kronis ya, yang semuanya yang bisa mempengaruhi penyerapan nutrisi. Nah, itu jadi memang banyak ya, semuanya bisa mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, ini yang perlu diingat mahasiswa nanti ya, farmakodinamik itu apa, farmakokinetik itu apa. Ya, jadi kemudian juga resiko polifarmasi juga ada pada pasien-pasien KEP gitu ya. Dan ini sering memiliki komorbid juga ya. Jadi ada aja interaksi-interaksi atau efek samping yang muncul pada pasien-pasien kekurangan energi dan protein. Ya, jadi status nutrisi di dalam tubuh itu juga sangat penting ya, disesuai dengan bagaimana nutrisi pada pasien selama perawatan ya. Itu juga terus dilakukan pemantauan agar dosis obat yang awalnya disesuaikan biasanya kan sesuai dengan berat badan ya. Kalau kita menghitung obat ya sesuai dengan berat badan, nanti dilihat bagaimana juga keadaan nutrisinya. Contoh spesifik pada pasien-pasien KEP itu juga ada ya, misalkan penggunaan antibiotik. Nah, ini penggunaan antibiotik juga perlu dilihat kan terkait dengan kondisi berat badan pasien dan juga kondisi penyakitnya. Nah, biasanya kalau KEP tuh terjadi penurunan albumin ya di dalam tubuh karena protein. Nah, protein itu kan dari albumin. Nah, itu ada penurunan albumin, itu juga bisa meningkatkan resiko nefrotoksik ya. Jadi ada resiko-resiko infeksi di ginjal ya nanti pada saat melakukan ekskresi obat-obatan. Oke, jadi penyakit KEP tadi ya dan juga obesitas ini perlu diwaspadai terkait juga dengan efeknya ya atau pengaruh penyakit tersebut kepada interaksi obat yang melalui farmakokinetik dan farmakodinamiknya. Jadi pengaruh ke bagaimana proses ekskresi obat, absorpsi, kemudian bagaimana distribusinya obat ya, metabolisme dan eliminasinya. Itu sih, jadi intinya tinggal nanti kita lihat lagi pasien-pasien tersebut ya, interaksi obatnya seperti apa. Nah, itu kita lihat lagi penyakit yang memang biasa menyertai pasien-pasien dengan kondisi obesitas tersebut atau ada KEP ya. Oke. Ada yang mau didiskusikan?
Nah, ini obesitas. Coba dilihat lagi slide selanjutnya. Nah, itu kalau secara singkat tadi ya, terkait dengan obesitas tersebut dan juga KEP. Oke. Ada yang mau didiskusikan? Kita tinggal satu kelompok kan? Iya, Bu, kita yang Sekarang terakhir. obat-obatnya. Ya, sekarang lihat interaksinya. Silakan. Obatnya obat Orlistat. Interaksinya ada interaksi obat dengan vitamin. Oke. Kemudian apa lagi? Bagaimana mekanisme ininya? Coba lihat slide sebelumnya tadi. Slide sebelumnya. Sebelumnya tadi yang Orlistat. Lagi. Ya. Oke, jadi ada interaksi, sini udah disebutkan interaksi obatnya dan interaksi dengan makanan. Oke, jadi kalau ada pasien-pasien yang mendapatkan obat tersebut itu harus dipantau ya penggunaannya, baik pada saat pasien itu menggunakan vitamin maupun pasien dengan makanan khusus. Lanjut slide-nya. Dengan obat lainnya ada lagi? Silakan di Oke. Silakan dipresentasikan, disampaikan ke teman-temannya, dibacakan. Ya, ya lanjut aja, Mbak. Ini ada suaranya atau apa ya? Halo? Iya, Bu. Suara Ibu jelas, Bu. Hmm. Ya, lanjut, Mbak. Nah, interaksi-interaksi seperti ini ya, yang nanti perlu sedikit dilihat terkait dengan penggunaan-penggunaan obat untuk golongan tertentu. Lanjut.
Lanjut nggak? Ini nggak ada yang bacain ya? Sering nggak kedengeran ya? Dibacain lagi, Bu. Nggak yang tadi, nggak yang disampaikan aja ke temennya, dijelaskan yang terkait obatnya aja. Biar lebih ini lagi. Coba, kan Ibu minta dibacain aja yang obatnya tadi, yang mulai dari Orlistat aja, yang 2 macam. Orlistat, coba. Ya ini, dibacakan lagi coba. Ayo kelompoknya. Oh, Tadi kan temannya masih banyak Orlistat. tuh. Tadi yang datang baru berapa Mekanisme nih, tiba-tiba banyak orangnya. mekanisme kerja Mm-mm. Untuk Orlistat, mekanisme kerjanya itu penghambat lipase yang mengurangi penyerapan lemak dari makanan di usus kecil sekitar 30%. Jadi kemanjuran dan efek sampingnya bergantung pada asupan lemak hariannya. Dosisnya 120 mg diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Efek sampingnya tinja berlemak atau berminyak, peningkatan buang air besar, dan kentut disertai keluarnya air, cairan. Interaksi obatnya, vitamin A, D, E, dan K, menghambat penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Interaksi makanannya ada daging, mentega, es krim, makanan yang digoreng. Ya. Nah ini nanti tolong jadi perhatian ya. Tadi sudah dibacakan lagi nih, diulang lagi untuk yang tadi belum hadir. Jadi nanti untuk obat-obat ini nanti akan keluar nih di ujian ya. Jadi dilihat Orlistat itu seperti apa ya untuk obatnya, kemudian juga nanti interaksi dengan obatnya seperti apa, dan juga model atau mekanisme dari interaksinya seperti apa. Ya, ini udah ada semua di sini. Oke, lanjut. Dibacakan lagi yang kedua, obat yang kedua. yang Slide kedua selanjutnya. ada Petermin. Oh, belum jalan di sini. Terlihat apa? Lanjut. Slide-nya belum keganti, Mbak. Udah ganti slide Bu di saya. Udah kelihatan Bu. Ya, ini baru. Lanjut. Yang kedua ada Petermin. Untuk mekanisme kerjanya, mendorong penurunan berat badan dengan mengaktifkan sistem saraf simpatis, sehingga meningkatkan pengeluaran energi istirahat dan mengurangi asupan makanan. Untuk dosnya, terapi selama 12 minggu, 15 sampai 37,5 mg per hari. Untuk kontraindikasinya, penyakit penyerta jantung, hipertiroidisme, dan glaukoma. Dan pada pasien yang telah ditemukan oksidase dalam waktu 14 hari. Untuk interaksi makanannya, makanan atau minuman yang mengandung Sinyalnya ya. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Tadi sudah, ini sudah nggak bisa itu ya, hilang. Ya udah nggak apa-apa deh. Jadi tadi obatnya ya, yang penting kita tahu Orlistat tadi ya, itu dia itu mengganggu penyerapan, sedangkan vitamin AD ya, tadi ADEK dia itu larut dalam lemak ya. Nah, nanti dengan kita menggunakan Orlistat itu otomatis bisa menghambat kerja dari vitamin tersebut. Nah, ini nanti akan keluar ya. Jadi nanti tolong dipelajari terkait dengan interaksinya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan?
untuk kelompok obesitas dan KEP? Sudah, Ibu. Cukup, Bu. Ya. Ya, ini kita pelajari ada obesitas dan KEP. Jadi materi kita apa aja? Yang sudah pernah presentasi, coba apa aja? Kita untuk materi UAS apa aja? Mulai dari interaksi obat pada pasien kanker, kemudian interaksi obat pada pasien dengan nutrisi parenteral. Kemudian apa lagi? Ayo. Anak diare, diare. Diare, anak, terus? Kardiovaskular lansia, Bu. Stroke. Ya, pasien lansia yang kita pilih kardiovaskuler. Kemudian Interaksi obat makanan pada ibu hamil menyusui, Bu. ibu hamil menyusui. Ya, jadi nanti dibaca. Ke satu lagi ini yang terakhir ya. Nah, itu nanti dilihat poin-poin apa saja terkait dengan interaksinya. Interaksi yang secara umum yang nanti harus kita coba pelajari. Nanti untuk kisi-kisinya Ibu akan berikan. Nanti bisa enggak Ibu berikan semua. Artinya dalam soal itu adalah sekian persen pasti akan keluar di ujian. Jadi bisa sebagai patokan saja ya. Artinya modelnya dari materi yang disampaikan adalah ya tadi ya modelnya seperti itu. Artinya dari penyakitnya kemudian nanti dengan obatnya yang kita amati saja obatnya bagaimana sih kerja obat tersebut, kemudian bagaimana interaksinya ya. Interaksi yang secara umum terjadi. Dan juga untuk obat-obat yang paling banyak digunakan. Ya, jadi bukan obat yang aneh-aneh dan yang jarang digunakan sehingga kita juga agak kurang mengawasi terkait dengan interaksi obat tersebut. Oke, nanti Ibu akan berikan contoh latihannya kepada PJ kelasnya. Ya. Oke, mungkin dari Ibu itu aja terkait dengan interaksi obat. Minggu depan kita nggak ada pertemuan lagi, jadi ini merupakan pertemuan terakhir yang mana nantinya Ibu tinggal memberikan soal saja, kemudian buat persiapan UAS nanti. Jadi kami tim dosen ya, ada Ibu, Bu Doni gitu ya. Insya Allah besok baru kita akan finishing terkait dengan soalnya. Soal sih sudah ada, ya besok tinggal mau didiskusikan. Baru nanti akan Ibu coba share ya beberapanya sebagai contoh untuk mulai bisa dikerjakan. Itu saja dari Ibu untuk semuanya. Ibu sebelumnya Ibu mohon maaf ya apabila dalam satu semester ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga untuk semuanya semoga lancar nanti dalam UAS-nya ya. Minggu depan sudah mulai UAS, kemudian 2 minggu depan ya, artinya tanggal 8 sudah mulai UAS, jadi bukan hanya di interaksi obat saja, tapi di mata kuliah lainnya juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin itu dari Ibu. Ini Nanda masuk semua nggak temennya nih? Ibu coba buka absen. Coba absen aja, Bu, nggak apa-apa. Iya, tunggu. Karena Ibu pakai ini berbeda. Ibu UASnya masih kayak UTS kemarin kan ya, Bu? 40 soal PG ya, Bu? Iya, betul. Masih sama.
Besok finishing ya, besok finishing Ibu dan Bu Doni ada Zoom untuk ngebahas soal, baru nanti Ibu coba kasih untuk dipelajari. Oke, ini ada 13 ya. Anita, Hadir, Bu. Anita ada. Muhammad Romli, Hadir, Bu. Yulita, Hadir, Ibu. Lulu, ada. Lulu Lulunya di kemana? partisipan Hadir, ada. Bu. Septi, Hadir, Bu. Ananda, Iskandar, Hadir, Bu. Nia, Nia ada di partisipan, Bu. Azharira, Azahira hadir, Ibu. iya Azahira, Mutiara, Hadir, Bu. Septia, Hadir. Ilmi, Hadir, Ibu. Selina. Meli hadir, Bu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat belajar ya untuk persiapan UTS-nya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.